Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan pertama kita mendengar bagaimana Paulus mengajak umat beriman untuk lebih mengenal Allah, bahkan juga melalui tulisan-tulisannya. Dan ya, kitab suci kita, terutama kitab suci Perjanjian Baru, banyak diisi dengan tulisan-tulisan Paulus. Dan berkat tulisan-tulisan Paulus ini banyak jemaat yang kemudian didewasakan dalam iman dan juga dapat menuntun hidup mereka. Apa manfaatnya umat beriman mengenal Tuhan melalui tulisan-tulisan yang sudah terpatri dalam kitab suci? Tentu tidak lain adalah untuk mengenal kehendak Tuhan dan berjuang untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam perumpamaan, barang siapa yang tidak melakukan persiapan, maka ia akan menerima banyak pukulan. Sayangnya, umat beriman pun masih kurang untuk senang mendalami kitab suci melalui tulisan-tulisan. Bandingkan saja ketika bulan kitab suci nasional, berapa banyak orang yang bersedia berkumpul untuk mendalami firman. Dibandingkan dengan bulan Rosario yang hampir setiap hari dan di setiap rumah banyak orang berkumpul untuk berdoa. Sehingga tak heran orang-orang yang memiliki keprihatinan akan hal ini menggerakkan umat untuk berdaya pikat membaca kitab suci. Dan bahkan melalui yayasan-yayasan, juga yayasan pendidikan di Keuskupan kita, ada suatu gerakan untuk mendalami literasi. Ada waktu khusus untuk membaca buku. Maksudnya apa? Di tengah gempuran dunia yang menawarkan begitu banyak kemudahan dalam mendapatkan informasi, indera untuk membaca mesti juga diasah. Dan melalui membaca, seorang lebih mengasah kemampuannya untuk berimajinasi. Sehingga ketika ia berada di tengah masyarakat, ada begitu banyak cara-cara yang ia bisa kreasikan untuk menghadapi berbagai tantangan. Sehingga literasi atau membaca menjadi suatu giat yang sungguh baik dilaksanakan. Untuk apa membaca dan untuk apa mengenal Tuhan? Maka kemudian saya mengingat suatu moto ora et labora yang kerap kali hanya dipahami sebatas berdoa dan bekerja. Akan tetapi makna ora et labora sebenarnya justru lebih dalam. Karena melalui semangat ora et labora sebenarnya bukan hanya berdoa dan bekerja sebagai dua kegiatan yang berbeda terpisah, tetapi satu kesatuan. Kita dapat menerjemahkannya sebagai doakanlah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah yang kamu doakan. Artinya apa? Dengan iman kita percaya dan menghadirkan Tuhan dalam setiap usaha kita. Dan apapun yang kita usahakan dan kita percayai, maka harus kita lakukan. Inilah yang Yesus harapkan sebagai sebuah persiapan. Kita tidak hanya berdoa, tetapi juga membaca kitab suci sebagai cara untuk mengenal Tuhan dan mulai mencoba mempraktikannya dalam kehidupan kita. Semoga melalui bacaan suci hari ini kita semakin mengenal Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, dan lebih berdaya guna di tengah masyarakat. Kasih Kristus menyertai kita. Amin.